Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Umi Wahid Official. Kali ini saya mau ajak kalian buat ngelihat daftar kebutuhan anak dan ibu secara umum. Di sini saya sudah menuliskan beberapa poin buat kebutuhan anak dan ibu. Saya ambil referensi ini dari buku dan media sosial. Budgeting ini hanya secara umumnya, nggak spesifik buat para ibu-ibu. Pengeluaran ini hanya untuk cerminan bagi saya, supaya saya bisa lebih bersyukur karena pengeluaran saya setiap bulannya tidak terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan dan budget yang Allah kasih kepada saya. Daftar pengeluaran ini nanti saya akan sortir supaya bisa masuk ke dalam daftar pengeluaran bulanan saya. Jadi nggak semuanya saya ambil karena setiap orang pasti berbeda ya pengeluarannya. Karena ini saya ambil dari media sosial, jadi pasti sangat berbeda. Bagi kalian yang baru nonton atau baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ada susu, makanan sehat, cemilan sehat, pampers, madu, buku, mainan, SPP sekolah, les bahasa, les ngaji, baju dan perintilannya. Dan yang terakhir saya tulis apalagi. Jadi bagi bunda yang mau nulis atau mau ikutan menulis daftar pengeluaran supaya kita tidak bobrok dalam mengeluarkan dana, jadi kita tulis dulu lebih awal agar lebih teratur. Nah, di sini saya pakai pulpen warna-warni. Saya beli di pasar kemarin, sempat beli karena kemarin tuh pengen sebenarnya beli online, cuman karena lama jadi saya terpaksa belinya di pasar karena nemuin juga harga yang murah sih. Jadi ya udah beli aja gitu. Ini pulpennya dapat 5.000, dapat 3 pieces, murah kan? Jadi nggak ngurangin kantong terlalu berat banget. Nah, saya sekarang di sini mau menulis daftar pengeluaran anak versi saya. Jadi nggak semuanya saya ambil daftar pengeluaran yang udah tadi saya tulis di awal. Nanti saya bakalan ambil yang penting-pentingnya aja. Jadi nggak semua. Bagi bunda-bunda atau moms di rumah yang mau sharing atau kiranya berbeda pengeluarannya dengan saya, silahkan boleh sharing dan jangan sungkan untuk bercerita di kolom komentar ya. Ini kebutuhan aku yang sesungguhnya. Yang pertama itu aku bakal contrengin dulu, checklistin dulu. Yang pertama susu, terus makanan sehat, cemilan sehat, pampers, madu. Nah, itu aja sih sebenarnya, nggak banyak-banyak. Itu juga lumayan, budgetnya udah setengahnya dari gaji. Nah, sekarang saya mau jumlahin berapa aja kebutuhannya. Susu itu 4 dus, terus pampers 2 pak yang besar tuh yang isi 30, terus madu 1 botol yang kecil, makanan sehat itu saya maksudnya ini untuk makan sarapan dia dan makan dia, telur dan ati sapi ini yang paling pokok, karena kalau masalah sayuran dan lain-lain itu udah ada di rumah karena saya masih tinggal sama mertua, jadi masih dibelanjain sama mertua sebagian gitu ya. Terus untuk cemilan sehat masih bikin sendiri, dan jajan sih sebenarnya ada juga untuk anak, cuman nggak terlalu dianggarin gitu karena emang di rumah juga banyak ada mertua terus ada uak-uaknya, jadi kadang sering jajan sama mereka, kadang juga ada juga dari rumah. Susu harga per dusnya itu sekitar 49.000 ya, dibuletin jadi 50.000, dikali 4 udah 200.000. Pampers 2 pak itu 50.000 1 pak, jadi dikali 2 itu 100.000. Terus madu yang 25.000 yang kecil, beli 1 aja. Terus telur 11 ati dianggarin kira-kira 50.000 aja.
karena makanan pelengkapnya itu udah ada di rumah, jadi udah tersedia gitu, kayak modal sayuran, terus kacang-kacangan itu udah ada, udah dibeliin gitu ya. Jadi alhamdulillah juga mengurangi budget yang udah dianggarin gitu. Jadi total untuk kebutuhan si anak ini ada 500.000. Nah sekarang saya mau nulis daftar pengeluaran ibu atau wanita. Yang pertama itu skincare ya, pasti para ibu atau wanita di luar sana, saya pun juga memakai skincare sedikitnya pelembab gitu ya. Terus make up kayak lipstick, terus baju, korset bagi yang udah melahirkan, terus diffuser atau plus essential oil, terus ada hair care juga. Tapi di sini saya banyak yang nggak kepake buat saya karena kebutuhan saya sehari-hari itu nggak pakai make up. Baju juga belinya setahun sekali, terus hair care ya cukup pakai sampo biasa aja, terus essential oil juga enggak di kamar, terus skincare itu juga 3 bulan sekali. Jadi enggak mengeluarin banyak budget untuk pribadi saya. Begitupun kebutuhan suami juga enggak terlalu banyak, jadi lebih prioritas untuk anak aja. Nah, sekarang saya mau nulis kebutuhan selanjutnya, yaitu daftar kebutuhan untuk adik saya, karena saya dan suami membiayai kebutuhan adik. Jadi sekarang mau dimasukin ke dalam kebutuhan pokok bulanan. Sebenarnya saya cuma memberikan kebutuhan uang saku dan kebutuhan pribadinya dia aja. Kalau masalah SPP dan yang lain-lainnya udah ditanggung. Jadi uang saku untuk adik itu 1 bulan itu aku kasih sekitar 200.000, dan kebutuhan pribadi untuk sabun, sikat gigi, odol dan yang lain-lain tuh saya kasih 50.000. Jadi budgetnya 250.000. Perlu diingat bunda, karena gaji saya dan suami itu 1 juta sebulan, jadi sih di sini berhemat banget supaya bisa ketutup semuanya ya. Nah selanjutnya saya mau nulis kebutuhan suami dan kebutuhan saya. Kami berdua nggak begitu banyak mengeluarkan kebutuhan karena kami bukan tipe orang yang suka belanja banyak-banyak gitu. Jadi kita anggarin untuk kita berdua itu hanya 100.000. Jadi 100.000 itu udah termasuk uang jajan, dan misalkan pengen beli sabun atau shampoo atau pembalut dan yang lainnya itu ambil dari uang situ. Jadi kami sangat berhemat sekali karena kami sangat memprioritaskan anak dan adik yang lagi sekolah. Selanjutnya sedekah, karena sedekah itu per bulan itu pasti ada, alhamdulillah gitu dianggarin, karena dari sedekah itu kita bisa dapat rezeki lain selain dari gaji gitu. Karena ini benar-benar udah menjanjikan banget, setiap bulannya setiap ada sedekah entah itu ke siapapun, insya Allah pasti ganti, dan digantinya itu berlipat gitu. Alhamdulillah udah yang saya rasain selama ini ya begitu. Jadi sedekah walaupun sedikit. Nah setelah semuanya tercatat kebutuhan apa aja yang kita keluarkan setiap bulan, jadi kita bisa tahu anggaran untuk nabung itu berapa gitu. Karena sebelum kita menganggarkan untuk nabung, kita harus catat dulu berapa kebutuhan kita, dan kita juga harus meminimalisir apa-apa yang kita keluarkan supaya kita tetap bisa nabung walaupun gajinya sedikit gitu. Jadi nabung itu
jangan di akhir tapi di awal bulan. Sebelum kita mengeluarkan apa-apa, sebelum kita belanja, kita harus tabung dulu. Makanya di sini hitung dulu pengeluarannya seberapa besar. Nah di situ sisanya kita nabung supaya kita bisa punya simpanan untuk kedepannya gitu. Nah di sini saya anggarin nabung itu 200.000. Mohon maaf bunda-bunda sekalian karena saya salah perhitungan. Jadi untuk anggaran nabung itu sebesar 100.000 ya totalnya, jadi semuanya 1 juta pas. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.